Pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semua dalam keadaan yang sehat ya? Ya. Sehat. Ya Bu, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Nah, untuk anak-anak yang sudah bergabung melalui Zoom meeting pada hari ini, Ibu persilahkan untuk sebelumnya absen ya di classroom. Ya, sudah absen semua? Sampaikan kompetensi dasar yang akan kita Pelajari. Pertama adalah menganalisis pencatatan transaksi penghimpunan dan penyaluran pada bank. Dan yang kedua adalah melakukan entry transaksi penghimpunan dan penyaluran pada bank. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan transaksi penyaluran dana untuk kredit, dan yang kedua mengidentifikasi transaksi penyaluran dana untuk kredit, dan yang terakhir adalah mengentry transaksi penyaluran dana untuk kredit. Ya, ada yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin? Penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, Bu. Ya, seperti yang kita ketahui, transaksi utama dari bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan kembali kepada masyarakat melalui Kredit dan melalui investasi. kredit. Nah, untuk kredit itu sendiri, ada yang tahu jenis-jenis kredit itu apa saja? Kredit multiguna, Kredit usaha, Kredit multiguna, kredit Ya, konsumsi. multiguna. Satu lagi ada kredit usaha. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, nah Ibu akan siapkan pretest terlebih dahulu untuk kalian ya. Ya, tugas Anda adalah silahkan Anda entry soal ini ke dalam program Mayop. Waktunya 10 menit. Nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan, silahkan Anda kumpul melalui Google Classroom. Terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan di classroom. Ibu sudah cek. Lanjutkan materi mengenai kredit ya. Kredit itu setahu kalian apa sih sebenarnya? Pinjaman yang berasal dari bank. Kredit itu bisa kita artikan sebagai fasilitas peminjaman uang yang diberikan oleh bank atau institusi keuangan non-bank yang tujuannya adalah untuk membiayai kebutuhan debitur ya. Jenis kredit pada bank itu kurang lebih ada 3, yaitu kredit konsumsi, kredit usaha, dan kredit multiguna. Pada saat kita mengajukan kredit itu tidak langsung di ACC dan dana dicairkan, tetapi perlu proses yang cukup panjang. Sepertinya pada saat kita mencairkan kredit, dokumen apa yang perlu kita isi pada saat pencairan kredit? Kira-kira ada yang tahu nggak? Bukti pembayaran beban-beban, dan satu lagi ada apa? Pencairan, penarikan kredit gitu. Jadi pada saat kredit itu cair, nah ini dokumen yang kita isi adalah yang pertama adalah dokumen pembayaran beban-beban, dan yang kedua ada dokumen pencairan atau penarikan dana kredit. Nah, biasanya pada saat kita mencairkan kredit, debitur atau orang yang bersangkutan itu harus memiliki rekening di bank tersebut. Ya, pada saat terjadi pencairan dana kredit, biasanya dana tersebut akan langsung ditransfer ke rekening. Sampai di sini bisa dipahami mengenai dokumen yang digunakan pada saat pencairan kredit? Bisa dipahami ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimanakah pencatatan jurnal PT Bank Bersinar untuk kasus kredit usaha? Ya, jadi di sini ada 2 dokumen, pencairan dana kredit ya, dan ada bukti pembayaran beban-beban oleh debitur. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pencatatan jurnal dari PT Bank Bersinar secara manual, dan kemudian bagaimana langkah-langkah yang digunakan oleh PT Bank Bersinar untuk mengentry transaksi ini ke dalam Mayop. Akan Anda berdiskusi melalui WhatsApp group selama 15 menit. Nanti kita akan kembali 15 menit setelah Anda menyelesaikan hasil diskusinya ya.
silakan dia. Saya perwakilan dari kelompok 8 ya Bu ya. Jurnal umumnya itu kredit yang diberikan oleh PT Arjuna sebesar 200 juta pada giro rekening PT Arjuna sebesar 195.720.000, pendapatan provisi dan komisi sebesar 2 juta, pendapatan operasional lainnya sebesar 2.250.000 dan perlengkapan kantor sebesar 330.000. Langkah-langkahnya itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu bisa menggunakan menu account dan recon journal entry, atau bisa juga menggunakan sales, enter sales. Jadi jurnal manualnya adalah di sisi debit adalah kredit yang diberikan PT Arjuna, kemudian di sisi kreditnya ada giro dari PT Arjuna, pendapatan provisi dan komisi, pendapatan operasional lainnya, dan satu lagi ada perlengkapan kantor ya. Oke, Ibu akan tampilkan sebuah video tutorial. Memang tadi benar apa yang dikatakan oleh kelompok 8 bahwa cara yang digunakan untuk mengentri transaksi pencairan kredit itu ada dua, dengan menggunakan cara yang pertama yaitu dengan menggunakan menu account, kemudian record journal entry, dan cara yang kedua adalah dengan menggunakan menu sales, enter sales ya. Halo, selamat pagi. Langkah-langkah yang digunakan untuk mengentri transaksi penyaluran kredit yaitu gunakan menu sales, kemudian kita pilih enter sales. Oke, setelah kalian melihat video tutorial itu, bagaimana sampai di sini? Adakah yang masih bingung mengenai langkah-langkah untuk mengentri transaksi pencairan dana kredit? Paham ya? Ya, bisa. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita akan mengadakan post test terlebih dahulu ya. Sudah siap untuk post test ya? Silakan dikerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Anak-anak, waktunya sudah habis. Terima kasih sudah mengumpulkan ke classroom ya. Ibu akan minta kalian untuk membuat sebuah kesimpulan. Silakan siapa yang mau menyimpulkan mengenai materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya yaitu dengan menggunakan menu sales, kemudian enter sales, lalu ganti tampilan layout menjadi case. Oke, terima kasih kepada Rai Cendana dan Cynthia. Boleh kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka berdua? Nah, ya benar sekali bahwa untuk mengentri transaksi pencairan dana kredit kita bisa menggunakan dua menu. Boleh kita menggunakan menu account, kemudian record journal entry, atau kita bisa menggunakan sales, enter sales. Selanjutnya, tugas Anda, silahkan Anda entry kedua bukti transaksi tersebut ke dalam program Mayop PT Bank Bersinar. Nah, selain kalian mengentry transaksi tersebut, rekamlah proses selama Anda mengentry bukti transaksi tersebut, ya. Tugas ini Ibu akan beri jangka waktu pengumpulannya sampai nanti sore jam 6. Tetapi perlu diingat bahwa kecepatan dan ketepatan tugas mempengaruhi nilai kalian. Ya, jadi sudah untuk pertemuan hari ini kita tutup pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kalian luar biasa, tetap semangat ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Pagi. Ibu.